Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan meneliti tugas hadis yang membahaskan pemahaman dan pendekatan hadis klasik hingga hadis kontemporer. 2. Modern. Keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan sunnah Nabi agar terus berkembang pemahaman sesuai dengan aktualitas zaman yang berjalan, mendorong sebagai ulama dan sarjana muslim dalam menyajikan seperangkat pendekatan baru dalam memahami hadis Nabi. Klasifikasi metode pemahaman hadis. Penggunaan aspek metodologis jauh lebih beragam ketika fase menginjak ke masa modern. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya metode hadir dalam pengkajian tentang makna hadis. Karakteristik metode pemahaman hadis. Warna-warni pemahaman bertebaran pada fase modern kontemporer ini. Hal ini dapat merujuk pada beberapa tokoh yang disebutkan di atas. Memang secara koordinalan tidak dapat diklaim secara sepihak saja itu buah dari pemikiran tokoh dalam fase modern kontemporer saja, tetapi gagasan yang digelarkan setidaknya menjadi buah atas usaha mempromosikan suatu teori pemahaman. Langkah-langkah penelitian hadis kontemporer. Kritik hadis adalah usaha untuk mengetahui sahih tidaknya suatu hadis dan mempertanyakan apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Berarti sasarannya adalah dokumen dan teks sumber yang menginformasikan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian sejarah berupanya meneliti sumber dalam rangka memperoleh data yang autentik dan dapat dipercaya. Sumber data dilihat dari sifatnya ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Penelitian pada sumber tersebut ada dua macam, kritik ekstern dan kritik intern. Metode yang digunakan dalam hadis kontemporer yaitu metode komparatif, metode rasional, metode konstekstual. Adapun ulama-ulama pada hadis kontemporer yaitu yang pertama Ibnu Ashur 1296 Hijriah hingga 1393 Hijriah atau 1879 Masehi atau sampai 1973 Masehi. Yang kedua, Fazlur Rahman 1337 Hijriah hingga 1408 Hijriah atau 1919 Masehi sampai 1988 Masehi. Yang ketiga, Muhammad Al-Ghazali 1335 Hijriah sampai 1416 Hijriah atau 1917 Masehi sampai 1996 Masehi. Yang keempat, Nasr Hamid Abu Zaid 1362 Hijriah sampai 1431 Hijriah atau 1943 Masehi sampai 2010 Masehi. Yang kelima, Muhammad Syahrur 1350 atau 1938 Masehi. Nomor 6, Muhammad Arkun 1346 Hijriah sampai 1431 Hijriah atau 1928 Masehi sampai 2010 Masehi. Yang ketujuh, Yusuf Al-Qardawi 1345 Hijriah atau 1926. Yang ke-8, Muhammad Syuhudi Ismail 1996 Masehi. Yang ke-9, Ali Mustafa Yakub 2016. Gagasan teori hadis kontemporer. Yang pertama, berangkat dari situasi masa kini menuju kondisi sosiohistori di mana muncul untuk mengemukakan jawaban yang spesifik. Yang kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban yang spesifik tersebut menjadi prinsip umum untuk dihidupkan pada masa kini atau masa modern. Tujuan utama untuk membawa kembali hadis pada tempatnya, yakni di bawah pengayoman prinsip-prinsip Al-Quran. Adapun contoh hadis yaitu Innal mayyita la yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi, yang artinya sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1206, 1208. Hadis riwayat Muslim. Pengemukaan metode analisis semiotis. Yang pertama, proses linguistik. Yang kedua, analisis hubungan kristis ujaran-ujaran dalam hadis. Yang ketiga, pembacaan histori. Yang keempat, pembaca antropologi. Adapun prinsip untuk memahami hadis yaitu yang pertama, memahami al-sunnah dengan kerangka petunjuk Al-Quran. Yang kedua, mengumpulkan beberapa hadis yang menampilkan satu tema yang sama. Yang ketiga, penggabungan atau
pentajrihan antara hadis yang bertentangan. Yang keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika diucapkan serta tujuannya. Yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis. Yang keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebagai dan bersifat majaz dalam memahami hadis. Yang ketujuh, membedakan antara yang gaib dan yang nyata. Yang kedelapan, memastikan makna peristilahan yang digunakan. Adapun daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari Ahmad Arifuddin, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Jakarta, PT Intermedia. Yang kedua, Al-Asqalani, Al-Hafiz Ahmad dan Ali bin Hajar Fath al-Bari, Bisarah Sahih Al-Bukhari, Juz 1 Riyad, Dar-Rittibah, Linasri wa Al-Tauzi 2005, Al-Aini, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2001. Dan masih banyaknya daftar pustaka yang saya teliti yang telah saya cantumkan di dalam penelitian pemahaman hadis tersebut. Sekian penelitian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam pemahaman hadis. Maaf, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.